Pejabat ini mengatakan kalau ayah si Abang Kece melindungi pabriknya untuk masyarakat, bro. Tapi sekarang dia tidak bisa melindunginya lagi karena ayah si Abang telah tiada. Dia tidak bisa melawan para penjahat itu seorang diri. Oleh karena itu dia menyerahkan pabriknya kepada penjahat itu. Sebab dia tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pejabat itu pun pergi dari sana, bro. Si Abang pun dan teman-temannya hanya bisa dia mendengarkan hal itu. Dan tak lama kemudian pejabat itu pergi ke suatu tempat. Ternyata dia menemui para penjahat itu, bro, untuk memberikan pabriknya. Namun melihat kedatangan bapak itu, semua orang menangis histeris agar pabriknya tidak diberikan kepada mereka. Orang-orang itu memohon kepadanya agar pabriknya tidak diserahkan. Bahkan ada yang mengancam akan membakar dirinya, bro, jika pabriknya diserahkan kepada mereka. Tapi melihat orang itu, penjahat ini malah mengambil senjatanya dan di depan semua orang dia menembaknya. Sehingga orang itu pun langsung tewas saat itu juga. Namun para polisi tak bisa berbuat apa-apa, bro, karena penjahat itu adalah penguasa. Kemudian bapak ini pun didatangi oleh ayah si gadis dan disuruh menyerahkan semua pabriknya. Dan karena tak ada pilihan, bapak itu pun menyerahkannya, bro. Akan tetapi saat itu juga tiba-tiba sebuah kapal pun melayang ke arah mereka. Dengan cepat kapal itu mengenai sertifikatnya sehingga mereka semua pun terkejut. Mereka heran siapa yang berani melakukan ini. Dan saat mereka melihatnya, ternyata dia adalah si Abang Kece. Wow, 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 mantap, bro. Hahaha. Dengan gagahnya si Abang berjalan mendekati mereka, bro. Bapak itu dan semua orang senang melihat kedatangannya. Namun tidak dengan sepenjahat. Melihatnya dia malah ingin menembak. Tapi dengan mudah si Abang mengambil senjatanya dan menghajarnya. Dengan senjata itu si Abang menembak telinga sepenjahat sehingga dia melayang dan terhempas. Penjahat lain pun dihajar si Abang sehingga mereka terguling-guling, bro. Dalam sekejap si Abang mengalahkan mereka semua hingga tak berdaya. Si Abang sudah sangat marah, bro, karena para penjahat itu akan menindas masyarakat. Lalu di hadapan semua orang dengan amarah yang sangat tinggi si Abang mengepalkan tangannya. Dengan tatapan tajam dia melihat penjahat yang mulai menyerang lagi. Dengan senjata mereka menyerang si Abang secara bersama-sama. Namun dengan gesit si Abang menghindari semua serangan mereka, bro. Si Abang masih santai menghadapinya sehingga mereka dapat menangkapnya. Lalu secara bersama-sama mereka berusaha menjatuhkan si Abang Kece itu. Tapi kini saatnya lah si Abang melawan, bro. Dia mengambil sebuah tali dan mengayunkannya sehingga mengenai kampaknya dan terbang ke arahnya. Lalu dengan kampak itu secepat kilat dia langsung menghabisi mereka semua. Sehingga para penjahat itu langsung tepar dibuatnya, bro. Ternyata dia jago seperti ayahnya. Melihat kekuatan si Abang, teman ayahnya pun langsung bangga. Karena kekuatan si Abang sama persis dengan kekuatan ayahnya, dia pun jadi senang. Lalu penjahat ini pun akan menyerang si Abang lagi. Tapi dengan mudah si Abang dapat menahan serangannya dan menghajarnya sehingga penjahat itu melayang dan terguling-guling lagi. Tanpa memberi ampun si Abang pun terus mendekatinya, bro. Penjahat ini pun ketakutan melihat si Abang yang sudah sangat marah. Dia meminta ampun. Tapi si Abang tetap menghabisinya sehingga dia koid menghantam mobil penjahat yang baru datang. Melihat anak buahnya yang tewas, para penjahat itu pun terkejut, bro. Apalagi saat melihat si Abang bergaya di depan mereka. Mereka pun marah. Penjahat ini pun langsung menantang si Abang untuk mengadu kejantanan dengannya. Tapi si Abang malah mengejeknya, bro. Dia mengatakan si penjahat adalah seorang banci. Selama ini kau bersembunyi di belakang seorang wanita, makanya kau selamat. Ayahku adalah seorang pelindung wanita, sedangkan kau dilindungi wanita. Mendengarnya penjahat itu pun semakin marah, bro. Dia akan membunuh si Abang seperti membunuh ayahnya. Jangan banyak omong kau, jika kau pria berhentilah berlindung di balik wanita. Jika kau sudah menjadi jantan, saat itu juga aku akan melawanmu. Tapi sekarang aku tak sudi melawanmu karena kau adalah seorang banci, kata si Abang. Penjahat itu pun jadi kesal melihat si Abang yang terus menghinanya. Dan ketika si Abang akan pergi, dia malah menantangnya lagi. Mendengarnya, si Abang pun sangat marah, bro. Panggil semua saudara-saudaramu dan anak buahmu. Dimanapun aku akan siap. Kapanpun kau mau akan kutunggu karena aku adalah putra Vira Simharedi. Dia menantang mereka semua, bro. Melihatnya, para penjahat itu pun langsung ketakutan. Wadidaw, Abang Kece itu, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Lalu di rumah si penjahat, dia melampiaskan kemarahannya kepada istrinya, bro. Dia sudah sangat malu dan sangat marah telah dihina oleh si Abang Kece. Kemudian dia pun menampar istrinya. Istrinya pun marah melihatnya. Tapi penjahat itu mengatakan mereka mengira selama ini aku berlindung denganmu. Memang betul, kalau tidak kau sudah dibunuh oleh kakakku, kata istrinya. Namun penjahat itu mencekiknya sambil mengatakan, sekarang kau harus tahu akulah yang membunuh suamimu saat itu. Mendengarnya wanita itu pun jadi terkejut, bro. Kemudian penjahat itu pun menceritakan ketika kakaknya menghajar suaminya, pria itu jadi sangat frustasi, bro. Penjahat itu berusaha merayunya untuk bekerja sama dengannya. Namun pria itu tak mau, dia malah mencekik si penjahat. Dan saat itu juga lah dia menghajar pria itu. Dengan mematahkan lehernya, dia membunuhnya, bro. Mendengarkannya, wanita itu pun sangat terkejut. Dia langsung terduduk lemas, menyesali semua perbuatannya kepada kakaknya. Dan saat itu juga dia langsung menangis, bro.
Wanita ini menyakiti dirinya sendiri di hadapan mereka semua, bro. Sehingga mereka semua pun terkejut melihatnya dan langsung mendekati wanita itu. Ternyata semua ini berawal ketika dia tahu cerita sebenarnya, dia kembali lagi ke rumah kakaknya. Sambil menangis, dia meminta maaf kepada mereka karena dialah yang telah membunuh kakaknya sendiri. Dia merasa sangat bersalah, bro. Karena selama ini kakaknya sangat mencintainya. Hanya kakaknya lah keluarganya satu-satunya dan selalu menjaganya dengan sepenuh hati. Namun karena kebencian, dia tega membunuh kakaknya sendiri. Wanita itu sangat frustasi, bro, dan tak bisa menerima semua itu. Kemudian dia menyuruh si abang kece untuk menghabisi si penjahat itu. Karena dialah wanita ini tega membunuh kakak yang sangat menyayanginya. Kemudian sambil memandangi foto kakaknya yang sudah tiada, dia mengatakan lagi, "Aku mohon kepadamu, jika aku mati nanti, dekatkanlah aku bersamanya." Lalu dia melukai dirinya sendiri di hadapan mereka semua, bro. Kemudian keesokan harinya, si abang pun akan menuruti permintaan terakhirnya. Dia akan meletakkan abu wanita itu di dekat kakaknya. Tapi tiba-tiba mobil mereka meledak, bro. Mereka pun terkejut melihat mobil yang meledak dan hancur semua. Waduh, sayang sekali, bro. Maunya tadi ku ambil dulu satu biar dibawa pulang. Hahaha. Dan ternyata semua itu adalah ulah si penjahat. Bersama anak buahnya dia datang ke sana dan mengatakan, "Hei anak Vira Reddy, kali ini aku akan membunuhmu sama seperti ayahmu." Mendengarnya si abang pun marah, bro. Dia merendahkan penjahat ini dan menantangnya. Melihatnya penjahat ini pun marah juga. Bersama anak buahnya dia langsung maju. Tapi melihat mereka, anak buah si abang pun maju juga, bro. Lalu dengan amarah yang sangat tinggi, si abang mengambil sebuah gundala dan menghantamkannya kepada para penjahat. Sehingga mereka semua langsung berterbangan, bro. Kali ini si abang bersama anak buahnya tidak main-main lagi. Mereka semua saling menyerang. Tiba-tiba penjahat itu melompat ingin menyerang, tapi si abang dapat menghindarinya. Namun dia menendang si abang hingga melayang dan terhempas, bro. Melihat si abang yang terjatuh, penjahat itu pun sok jago. Namun saat itu juga si abang kece langsung mengamuk. Dia sudah sangat marah, bro. Sambil mengikatkan kainnya, dia pun berjalan. Dengan amarah yang membara, dia mendekati penjahat itu yang menyerang lagi. Tapi kali ini dia menahannya, bro. Dengan tatapan yang tajam, dia menghantam penjahat itu hingga terbang. Tak diberi ampun, penjahat itu pun ditendangnya. Lalu diangkatnya dengan satu kaki. Kemudian bagaikan kaleng kosong, penjahat itu pun dilemparkannya hingga terhempas. Lalu dengan amukannya, si abang mencoba mencabut sebuah besi. Sedangkan penjahat ini masih terdiam melihat si abang yang sedang mengamuk, bro. Dengan besi itu si abang menghantam anak buahnya hingga mereka melayang bersama-sama. Siapa yang mendekat langsung dipukulnya sampai penjahat itu jadi tidur semua. Amarnya tak terbendung lagi, bro. Badut yang datang langsung dilibas dan dihajarnya. Tapi penjahat ini ingin menyerang si abang dari belakang. Sehingga dahi si abang pun terkena pedangnya, bro. Tapi di saat itulah si abang teringat kembali perbuatan penjahat itu kepada ayahnya. Sehingga ayahnya pun tewas. Lalu dia teringat juga dengan adik ayahnya, di mana gara-gara si penjahat adiknya pun bunuh diri. Mengingat hal itu, amarah si abang pun semakin tak terkendali. Dan saat penjahat ini akan menyerang lagi, pamannya pun langsung melemparkan pedang kepadanya. Melihatnya, si abang pun langsung melompat mengambil pedang itu. Lalu dengan ganasnya si abang menyerang penjahat itu hingga kelapanya lepas, bro. Kemudian di hadapan mereka semua, penjahat itu pun langsung koit seketika. Wow, ngeri sekali, bro. Beginilah kalau anak muda India sudah marah. Siapa yang melawan pasti binasa, dan siapa yang dibentak pasti akan lari ketakutan. Nah, tengok itu kan anak bos penjahat langsung lari ketakutan. Berani macam-macam mereka. Si abang kece ini, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Dan akhirnya cerita ini pun selesai, bro. Para penjahat telah dihabisi oleh si abang. Sehingga semua warga di sana bisa hidup dengan tenang dan bahagia lagi. Pasti begitu kan? Begitu kan? Masa enggak? Kalau enggak siap-siap aku ngomong ya, bro. Hahaha. Mantap, bro. Oke, bro, jangan lupa ikuti terus film-film seru dan menarik lainnya ya.